saya pada saat ini. Teman-teman saya di Facebook dimanapun, di dunia maya, dunia alam lain, dunia nyata, dan di dunia-dunia yang lain, nonton semua ya Facebook saya ya. Facebook saya, live streaming saya di Facebook dan akan masuk di YouTube. Ya, saya membuat YouTube yang baru ya. YouTube yang baru, Bapak Ibu, saya membuat YouTube yang baru. Tolong di subscribe, like, dan komen ya, agar supaya ya dari tadi ya Bapak Ibu, dari mancanegara ini telepon terus video call ya, dari dunia lain apa dunia maya atau dunia nyata ini ya, dunia alam goib. Ditolak satu, telepon lagi satu. Capek ya, capek tangan saya untuk menolak. Jadi biarkan saja ya, memang agak terganggu sih, tapi biarkan saja. Jadi ada channel YouTube saya itu Bapak Ibu yang baru ya, namanya Mempelai Yesus Kristus TV. Nah, tolong di subscribe, like, comment, and share kemana-mana, ke berbagai dunia, belahan dunia, agar supaya kabar kebenaran, kabar sukacita itu tersampaikan Bapak Ibu ya, agar supaya dunia dalam gelap ini tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dan akan menimpa dunia ini. Jangan manusia dibodoh-bodohi oleh tipu daya muslihat setan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Harap di like, di komen, dan jangan lupa subscribe. Kan tidak bayar ya subscribe itu ya. Temannya Mempelai di Facebook sudah 2000 lebih ya, masih banyak lagi, ada 1000 lebih lagi yang mbak antri untuk dikonfirmasi, tetapi mungkin besok atau lusa Mempelai konfirmasi. Semuanya Mempelai konfirmasi dari berbagai alam, alam dunia lain, dunia nyata, semuanya Mempelai konfirmasi. Dunia atas langit, bawah laut, semuanya Mempelai konfirmasi ya. Karena kita teman, sahabat, masih hidup di atas tanah di dunia ini. Amin. Nah, jadi kalau ingin melihat Mempelai live lagi di YouTube ya, bantu subscribe ya Bapak Ibu. 1000 subscribe sudah bisa live. Nah, seperti itu. Karena beberapa channel Mempelai itu diblokir Bapak Ibu, padahal lumayan subscribe-nya. Ada yang 8 ribuan, mau 9 ribu. Nah, ada yang 4 ribuan, itu diblokir semua dan videonya dihapus sama roh 666. Nah, firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dibilang, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ya Bapak Ibu berbicara tentang jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ini persiapan kita untuk menghadapi maut. Ya Bapak Ibu jangan gentar. Ya, jadi firmannya dari penting ini ya Bapak Ibu, dari pasal 4 di 2 Korintus pasalnya yang keempat itu penting juga. Semua firman Tuhan itu sangat penting untuk manusia, tubuh roh kita, iman kita, supaya apa? Supaya boleh berkembang Bapak Ibu ya. Iya. Jangan masuk di pesan Assalamualaikum. Ibu V manggil jangan khawatir. Hai. Ahmad nonton live streaming Pak, live streaming. Iya, live streaming di Facebook. Nonton sekarang, jangan masuk di pesan Messenger. Ya nonton ya. Salam sukacita, damai sejahtera bagi kita sekalian ya, para sahabat, para teman, para saudara-saudara kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Salam damai dan sukacita selalu di hati. Tetap semangat dan tetap setia mengikut Tuhan, tetap tersenyum. Ya, Mempelai akan membaca ini pentingnya Bapak Ibu dari pasal 4. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, Mempelai baca firman Tuhan, Bapak Ibu tanggapi ya di live, di komen. Di komen di bawah ini Bapak Ibu ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya,
kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri sudah ada di tengah-tengah kita, anak-anak Tuhan, sudah bercahaya, sudah dipenuhi kemuliaan Tuhan pada saat ini ya. Kita bisa melihat warna cahaya kita ada di mana. Ya, sorotan lampu tidak seperti biasa karena sudah berganti dengan cahaya kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Saat ini kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan kepada mempelai-mempelai Kristus, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh benar-benar beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sekaranglah kemuliaan itu dinyatakan bagi mereka pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya dan amin firman-Nya ini. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, wajahnya, auranya bercahaya, wajahnya berkilau-kilauan bercahaya, karena mereka adalah pelaku-pelaku firman itu sendiri. Ya, jadi pelaku-pelaku firman itu sendiri yang benar-benar tulus mengikut Tuhan, taat setia sampai mati, firman hidup di dalam hati mereka. Roh Kudus, roh kebenaran pelita, firman-Nya menyala, tidak tertidur di dalam dunia yang gelap ini. Maka kita akan tampil bercahaya di hadapan Tuhan dengan sinar kemuliaan-Nya yang ajaib Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya apa? Rela bayar harga, pikul salib mengikut Tuhan Bapak Ibu ya. Haleluya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Haleluya. Praise the Lord. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, terpuji-pujilah nama Tuhan. Ya, kita yang oleh karena belas kasihan Tuhan, kita yang oleh
tipu-tipu daya dunia ini, tipu-tipu setan iblis ini, kita yang sudah binasa dan yang akan binasa itu beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Anugerah Tuhan, cinta Tuhan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan dalam diri kita, maka kita diselamatkan. Kita beroleh anugerah dengan penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ya dan amin, Bapak Ibu. Terpuji-pujilah nama Tuhan karena kita hidup di dalam kuasa, kasih, cinta, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berpengharapan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Jadi oleh dan sebab itu, untuk cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada nafas di tubuh ini, selagi masih ada nyawa di dalam tubuh casing tanah kita ini, patutlah kita menjadi saksinya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Jangan kita mencoba-coba mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan itu bersinar atas kita. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati dan Tuhan mengetahui isi hati kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan hati kita itu, apakah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atau tidak. Jadi kita harus mengecek setiap hati kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Jangan kita teledor, berjaga-jagalah, karena dari hati kita terpancarlah kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang akan kita pancarkan di tengah-tengah dunia ini? Apakah kehidupan yang penuh dengan dosa, atau kehidupan kita bersinar-sinar yang akan kita pancarkan di tengah-tengah dunia ini? Tergantung di tangan kita, Bapak Ibu. Jadi, milikilah hati yang bersinar. Hati, cahaya nur, hati nurani kita. Apakah bersih ataupun kotor, itu tergantung di dalam bejana tanah liat ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam tanah bejana, tanah liat ini, ada harta yang sangat indah, yang sangat terpendam, yang kita simpan di hati kita. Dan suatu sungguh kehormatan dan kebanggaan apabila kita pada harinya Tuhan, kita mempersembahkan harta yang tersembunyi di balik bejana tanah liat kita ini. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, manusia yang berdosa. Aku persembahkan kepadamu hatiku, cintaku, kasihku, dengan setulus hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku, dan dengan segenap segala hal apapun juga yang ada di dalam diriku, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang harus terjadi di dalam diri setiap anak-anak Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi bersyukurlah kita anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki harta rohani di dalam bejana tanah liat kita ini. Harta yang sangat berharga yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Dan harta kita itu akan kelihatan pada waktu Tuhan menyatakan dan memberikan kemuliaannya di dalam diri kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya, Elohim.